Saya hanya perantara saja. Bila mana Tuhan berkenan, melalui tangan saya Anda disembuhkan. Ketika Anda bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, bukan kepada saya. Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, di mana saja Anda berada. Salam energi. Jumpa kembali dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang mungkin kurang sehat atau sedang sakit saat ini, melalui video ini saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya sambil menikmati pemandangan yang saya lakukan di dua tempat, yaitu di Galeri Motor Bandung dan juga Rumah Betang di Sintang. Konon kabarnya 40 tahun hingga 50 tahun yang lalu, Motor Bandung ini menjadi andalan transportasi air di Kalimantan Barat. Karena di Kalimantan Barat ada sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Motor Bandung ini juga menjadi andalan untuk para saudagar berbisnis ke pedalaman Kalimantan yang sangat jauh. Konon kabarnya tempo dulu Sungai Kapuas begitu jernih dan banyak ikan dengan mudah kita dapatkan. Namun itu semua tinggal kenangan. Pemerintah Kabupaten Sintang telah lama membuat Galeri Motor Bandung. Tentunya dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah bagaimana berjasanya Motor Bandung untuk transportasi air hingga ke pedalaman Kalimantan Barat. Bagi Anda yang kelahiran tahun 2000-an yang tentunya mungkin belum pernah merasakan sensasi Motor Bandung, Anda bisa berkunjung ke Galeri Motor Bandung. Setidaknya Anda bisa melihat bentuk, ukuran, dan berbagai hal yang ada di dalamnya saat ini tidak berbeda jauh dengan apa yang kala itu menjadi andalan transportasi air di Sungai Kapuas. Untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah berusia lebih dari 50 tahun, tentu tidak asing lagi melihat Motor Bandung, atau mungkin sudah sangat familiar menggunakan Motor Bandung sebagai transportasi air yang favorit kala itu. Untuk menempuh perjalanan dari Pontianak hingga Putusibau dengan menggunakan Motor Bandung ini tidak kurang dari 1 minggu baru sampai tujuan. Di video kali ini saya sengaja memang mengajak Bapak Ibu, terutama yang dalam kondisi tidak enak atau sakit dan sudah berusia lebih dari 50 tahun, untuk merefresh kembali masa-masa kala itu yang sering menggunakan Motor Bandung. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman pernah naik Motor Bandung dari Pontianak ke Putusibau, tidak salah juga Anda berbagi informasi kepada generasi muda mungkin yang sudah punya cucu, supaya mereka tahu keadaan tempo dulu. Seiring perkembangan zaman saat ini, jarang sekali kita bisa melihat Motor Bandung yang melintas di Sungai Kapuas. Nah, itu adalah suatu kemajuan karena saat ini semuanya hampir menggunakan kendaraan darat atau menggunakan sepeda motor dan mobil sampai ke tujuan Anda. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tentu penasaran kan seperti apa isi Motor Bandung atau Galeri Motor Bandung yang ada di Sintang ini? Nah, kita coba yuk, kita telusuri apa yang ada di dalamnya. Mari Bapak Ibu, ikuti terus saya mencoba masuk
naik secara perlahan melewati anak tangga yang terbuat dari kayu, dan saya harus hati-hati untuk menaiki anak tangga ini. Iya, saya sudah berada di pintu utama atau pintu samping dari motor Bandung ini, dan sebentar saya akan melihat pemandangan dari atas galeri motor Bandung ini. Sungguh menarik, sungguh indah ya Bapak Ibu, karena situasinya juga sedang cerah dan saya bisa melihat kendaraan yang lalu lalang ada di jalan raya. Itu sungguh mengasihkan buat kita semua yang mungkin mau berkunjung ke galeri motor Bandung ini. Sesaat lagi nanti saya akan masuk melalui pintu samping ini untuk melihat situasi di dalam galeri motor Bandung. Ikuti terus penelusuran saya. Teman-teman, Bapak Ibu, saya sudah masuk di dalam ruangan galeri motor Bandung. Anda bisa melihat ada boneka yang berpakaian adat, beberapa souvenir yang dipajang di dalam ruangan ini. Cukup luas dan panjang, standar seperti motor Bandung layaknya dahulu kala digunakan untuk transportasi air. Dan konon kabarnya ruangan ini juga pernah digunakan untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan dan lain-lainnya. Anda bisa lihat ini dari depan mengarah ke belakang, sementara di dinding-dindingnya terlihat beberapa foto-foto kenangan tentunya. Dan nah, itu terlihat pintu depan. Nanti kita akan lihat seperti apa view-nya ketika kita berada di depan galeri motor Bandung ini. Demikian tadi situasi di galeri motor Bandung Sintang, dan kita akan beralih ke Rumah Betang. Rumah Betang Kabupaten Sintang yang terletak di Desa Jerora 1 sudah secara resmi di launching tanggal 1 Maret 2022 oleh Bupati Sintang. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang belum pernah datang ke Rumah Betang yang baru ini, ikuti terus penelusuran yang saya lakukan. Anggap saja Anda ikut bersama dengan saya. Mari kita lihat-lihat apa isi di Rumah Betang ini dan seperti apa bentuknya dan luasnya. Kebetulan saat ini dalam kondisi yang sepi, tidak ada pengunjung. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, masih semangat kan? Yuk kita lihat Rumah Betang yang terletak di Desa Jerora 1 Kabupaten Sintang. Nah, melalui video ini, bagi Anda yang belum pernah melihat, semoga Anda menjadi tahu bahwa Kabupaten Sintang sudah memiliki rumah betang, khususnya untuk masyarakat adat Dayak yang ada di Kabupaten Sintang, terdiri dari 14 kecamatan. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, semoga video ini bisa membuat Anda lebih rileks, lebih tenang dengan melihat pemandangan yang ada pada rumah betang ini. Hindari duduk termenung, berhalusinasi, tapi ada lebih baik jika Anda terus menyaksikan video ini agar Anda sungguh terhibur dan tetap tenang dan tabah. Anda terus memohon kepada Tuhan bagi Anda yang sedang sakit supaya terus dikuatkan dan disembuhkan. Melalui video ini memang tidak secara langsung bisa menyembuhkan penyakit Anda, tetapi setidaknya jika hati, pikiran Anda tenang, apapun yang Anda lihat dan rasakan setidaknya bisa mengurangi rasa sakit. Nah, saat ini jika dilihat dari ujung ke ujung, sekitar 14 pintu yang ada pada rumah betang ini,
itu memperlihatkan bahwa ada 14 kecamatan, ada 14 Dewan Adat Dayak kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Bila mana Bapak Ibu, teman-teman semua mungkin pernah menyaksikan bentuk rumah betang yang asli atau yang sudah tua, ada sedikit perbedaan dengan yang modern ini. Tentunya dari bahan saja sudah terlihat perbedaannya. Kalau yang asli itu semuanya terbuat dari kayu belian. Nah, salah satu yang masih asli adanya di Kabupaten Kapuas Hulu. Saya masih melakukan penelusuran di rumah betang ini. Secara perlahan saya coba juga mengamati dari pintu ke pintu yang ada di rumah betang ini, dan terbaca oleh saya bahwa Sekretariat Forum Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang. Nah, ini kebetulan posisi pintunya tepat berada di tengah-tengah rumah betang. Saya akan coba terus berjalan sampai ke ujung rumah betang ini sambil melihat-lihat situasi, melihat pemandangan baik yang ada di samping kanan, belakang, dan depan. Saat ini saya coba lihat dari atas pemandangan menghadap ke jalan raya. Dari posisi rumah betang ini terlihat hamparan yang cukup luas. Itu sebagai lahan untuk parkir. Meskipun saat ini belum ada pengerasan atau pengaspalan, tetapi tidak masalah karena dalam posisi cuaca yang cukup panas sehingga tidak menyebabkan becek. Saya akan terus berjalan. Kita lihat, ini adalah semacam pintu gerbang untuk para tamu undangan masuk ke rumah betang ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga dengan penelusuran yang saya lakukan ini, setidaknya Anda bisa mengetahui bahwa Kabupaten Sintang telah memiliki rumah betang. Halo teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda dalam kondisi yang sehat. Perkenalkan, saya Ganasuka, seorang terapis energi. Pada saat ini saya berada di Rumah Betang, Kabupaten Sintang, yang sudah launching tanggal 1 Maret 2022. Di video kali ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman, untuk bisa lebih rileks, lebih tenang, apapun situasi yang Anda hadapi saat ini. Berbicara soal penyakit, tidak ada seseorang pun yang akan terhindar dari yang namanya penyakit. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bagi Anda yang sedang mengalami sakit, dalam proses penyembuhannya tentu menjadi pilihan bagi Anda. Anda akan berobat ke rumah sakit, ke seorang terapis, atau yang lainnya. Itu adalah hak Anda. Dan saya yakin tidak ada jaminan 100% kemanapun Anda berobat, pasti sembuh. Kecuali Tuhan sendiri yang bisa memastikan Anda pasti sembuh. Namun kita manusia tentunya harus berupaya untuk mengobati apapun sakit penyakit. Saya adalah seorang terapis energi, menangani penyakit medis dan non-medis. Saya terkadang sedih bila mana seorang pasien hanya karena terkendala belum punya uang, tidak melanjutkan terapinya, atau sebaliknya, hanya karena tidak punya uang, tidak mau berkonsultasi.
bukan berarti Anda tidak boleh memilih dimanapun. Sekali lagi saya katakan itu adalah hak Anda. Tetapi untuk sembuh, tidak ada jaminan seseorang itu pasti sembuh ditangani oleh siapapun. Karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi seorang pasien. Bisa karena sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun. Nah, ini yang terkadang lucu. Datang kepada saya, bercerita panjang lebar, sudah habis sekian puluh juta atau bahkan lebih dari 100 juta. Tapi untuk terapi saja, 1-2 kali sudah ngeluh. Pengennya segera sembuh. Saudara, tidak mungkin penyakit yang sudah tahunan sembuh seketika 1-2 kali terapi. Itu suatu keajaiban, suatu mukjizat bila mana itu terjadi. Karena apa yang saya lakukan juga adalah saya memohon kepada Tuhan. Meskipun saya tidak harus berteriak mengucapkan sesuatu di depan Anda. Karena saya tahu siapapun yang datang kepada saya dilatar belakangi oleh berbagai suku dan agama. Jadi saya tidak mengucapkan keras-keras. Bahkan tidak terucap dari mulut saya. Saya mengucapkannya di dalam hati. Nah, oleh karena itu saya juga mempersilahkan kepada Anda semua, sesuai agama dan keyakinan, ucapkan juga di dalam hati. Biarlah Tuhan kita yang mungkin sebutannya berbeda, itu yang menyembuhkan kita. Saya cuma perantara saja. Oke, begitu ya. Jadi saya mohon itu kita bisa pahami. Teman-teman, Bapak Ibu, kita lanjutkan pembicaraan mengenai proses penyembuhan terapi energi. Terapi energi sudah terbukti memang bukan hanya terhadap penyakit medis, tetapi non-medis juga bisa disembuhkan. Tetapi proses penyembuhan baik medis maupun non-medis ada tahapan yang harus dilalui. Ada juga data yang harus saya ketahui agar proses penyembuhan itu dapat berlangsung lebih cepat. Namun, bila mana sakitnya sudah menaun, seringkali saya katakan, sulit untuk seketika bisa sembuh. Energi yang saya gunakan bukan berdasarkan kemampuan saya. Saya cuma perantara saja dan hanya memohon kepada Tuhan, bila mana Tuhan berkenan, melalui tangan saya Anda disembuhkan. Ketika Anda bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, bukan kepada saya. Karena sekali lagi saya katakan, saya hanya perantara saja. Bagi Anda atau keluarga Anda yang mengalami sakit penyakit, saya mohon sesegera mungkin Anda konsultasikan dulu apa penyakitnya dan bagaimana harus menanganinya. Jangan sebaliknya, rumah sakit sudah menolak, di mana-mana Anda sudah ditolak, baru Anda menemui saya. Itu juga akan berat. Kenapa tidak dari awal, di saat sudah dirasakan ada sakit penyakit, Anda segera menghubungi saya, dan mungkin solusinya akan jauh lebih baik untuk proses penyembuhannya. Demikianlah tadi informasi seputar terapi energi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Dan sesaat lagi saya akan meninggalkan rumah betang ini sambil menuruni tangga di sebelah kiri rumah betang ini. Saya menginformasikan kepada Anda semua mungkin yang belum mengetahui bahwa rumah betang merupakan rumah tradisional suku Dayak yang memiliki bentuk sederhana namun begitu kaya akan filosofi kehidupan. Nah, bentuk rumah betang menyerupai rumah panggung yang panjang. Bahkan panjangnya bisa mencapai 100 hingga 150 meter dan
lebar hingga 30 meter. Nah, di sini kita bisa melihat pondasi bawahnya dengan tiang-tiang yang kokoh. Kebetulan di rumah betang yang ada di Sintang ini sudah dilengkapi juga dengan toilet. Mari kita coba lihat-lihat sebentar. Sepertinya toilet ini baru. Posisinya berada di sebelah kiri belakang dari rumah betang Sintang ini. Nah, inilah dia toilet yang sudah siap. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya bentuk rumah betang memiliki ciri khas, yakni berkolong tinggi dengan ketinggian kurang lebih 4 meter dari permukaan tanah. Dan ruang kosong di bawah rumah biasanya difungsikan sebagai tempat menyimpan padi hasil panen. Selain itu, diketahui bahwa tingginya bangunan rumah betang adalah untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan yang mengancam dari daerah-daerah hulu sungai di Kalimantan, dan juga ancaman dari binatang buas, karena zaman dulu dikenal hutan yang masih sangat alami, jadi binatang buas juga masih sangat banyak dan berbeda jauh dengan saat ini. Makanya konsep rumah betang dibuat tinggi